Tapi meskipun wapresnya bodoh, institusi negara sudah termul lebih bodoh lagi. Selamat malam, Jenderal Prabowo Subianto. Selamat malam, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami selaku masyarakat Indonesia, kami selaku rakyat Indonesia, kami merasa sangat-sangat terganggu dengan adanya Roy Suryo CS yang saat ini sedang menggaung-gaungkan untuk menjatuhkan nama Mas Gibran Rakabuming Raka. Saya pengen lihat lagi kan, saya datang, saya bawa karena insert itu di kota Sydney ya, di pusat kota Sydney. Terus saya bawa sana, ya dia bilang sama saya pernah sekolah di situ dulu, tapi nggak lama, nggak lama, tapi nggak selesai, dia nggak lama, terus dia pulang ke Indonesia. Sekitar 6 bulanan dia pulang ke Indonesia. UTS atau insert nih, nah itu yang harus, karena Mas Gibran kan nggak pernah ke UTS-nya, jadi untuk apa dibahas UTS-nya? Jadi kalaupun mau dibahas kan insert-nya. Insert itu college-nya, college pathway menuju UTS. Jadi supaya nggak rancu, karena ini omongan kan memang sudah sangat rancu ya. Orang membahas UTS, bukan UTS-nya. Lebih baik kata-kata UTS itu dikesampingkan karena Mas Gibran nggak pernah ke UTS. Untuk lebih gampangnya mungkin kita sebut insert-nya kan? Ya, insert bukan universitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang apa ya, tentang Panci CS ya, yang merasa gembira, bersorak-sorai karena semacam mendapat amunisi baru ya, karena memang ada kabar ya, ada seseorang yang mengaku pernah mengawal Gibran di Australia ya kan, ketika Gibran berkunjung ke Australia bersama keluarganya. Nah ini dikawal oleh seseorang ini ya kan, menemani Gibran selama di Australia, dan katanya ya kan, dia ini menyatakan gitu loh, bahwa Gibran itu tidak lulus dari UTS ya, tidak lulus dari UTS Australia Sydney ya kan. Dan seolah pernyataan orang ini itu menjadi amunisi baru bagi Panci CS. Mereka pun kegirangan. Aduh. Disinilah terlihat ya kedunguan Panci dan kawan-kawan. Lu kok dungu bang? Ya iyalah. Karena sudah jelas ya kan, dalam rekam jejak pendidikan Gibran ya kan, Gibran itu menempuh pendidikan itu di UTS insert ya. Ada insertnya ya, UTS insert, yaitu sekolah persiapan menuju UTS. UTS ini perguruan tinggi, tetapi seperti perguruan tinggi umumnya di luar negeri ya kan, kalau misalnya ada calon mahasiswa dari negara lain, itu nggak bisa langsung masuk universitas, harus melalui pendidikan dulu, bisa 1 tahun, bisa setengah tahun gitu ya, tergantung negara dan kebijakan universitasnya gitu loh. Nah itu namanya biasanya dikenal dengan istilah insert gitu. Nah karena ini milik UTS, maka UTS insert gitu loh, atau dibaliklah biar keren, insert UTS gitu. Jadi artinya adalah sekolah persiapan menuju UTS gitu loh. Ya, intinya yang bilang Gibran kuliah di UTS itu siapa toh? Gibran itu baru insertnya gitu loh. Paham nggak? Aduh, makin lama makin koplak kalian ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ada yang bilang Mas Michael ada video wawancara seorang konsulat Australia ngantar Gibran bicara tentang UTS. Dia nggak lulus UTS insert. Mau videonya nggak Mas katanya? Oh boleh. Mana? Oh mau. Ada di komen. Nanti abis ini berarti kita follow up, namanya Rusmaji FNU. Tanatv@gmail.com. Kirim di situ. Ya. Email saya Serta UTS. Wow. Nanti saya ke Australia, saya pergi nanti ke Australia.
ketawanya. Oh, bangga kali ya kan. Jadi saya menganggap ya sebetulnya si Panci ini adalah orang yang apa namanya ya, coba-coba gitu loh. Jadi dia sedikit semacam sebagai seorang ahli nujum gitu. Sekolahnya Gibran ini nggak bener nih, ijazahnya ini bermasalah. Nah, dia sebetulnya mengucapkan itu tanpa memiliki bukti dan dasar. Nah, ketika di tengah jalan dia ngerasa ada data-data baru yang menguatkan prediksi ahli nujumnya tadi, nah dia sangat gembira dan itu bisa dilihat dari ya ekspresi ya kan, gestur yang baru saja kita saksikan. Nah, jadi sebetulnya si Panci ini menuduh itu dengan kekosongan ilmu pengetahuan dan kekosongan bukti. Dan dia nggak sadar bahwa Gibran memang tidak pernah kuliah di UTS. Lanjut. Dalam rombongannya itu ada Gibran, istrinya, dan anaknya Jan Etes waktu itu ya. Dan kebetulan waktu itu saya ditugaskan sama konsul jenderal, sama konsulat jenderal Indonesia lah. Ada kita itu ya, untuk menemani Gibran. Jadi pakai mobil saya, kita bawa Gibran keliling kota Sydney, ke Opera House, ke Queen Victoria Building, Darling Harbour, ke Bondi Beach, terus keliling-keliling kemana-mana kan ya. Antaran dia belanja juga ke Pitt Street Mall. Saya ingat Gibran beliin sepatu buat Jan Etes waktu itu ya. Dia beliin sepatu buat Jan Etes dan terus saya bawa jalan-jalan lagi. Gibran ngasih tahu saya, Pak Gibran, Pak, tolong antarin saya ke Insert katanya. Dia pengen lihat lagi kan, saya datang, saya bawa, karena Insert itu di kota Sydney ya, di pusat kota Sydney. Terus saya bawa sana, ya dia bilang sama saya pernah sekolah di situ dulu, tapi nggak lama, nggak lama, tapi nggak selesai, dia nggak lama, terus dia pulang ke Indonesia. Sekitar 6 bulanan dia pulang ke Indonesia. Ya, itu adalah pernyataannya, ya kan? Dan langsung digoreng nih. Fix Gibran tidak lulus di UTS, ya kan? Yeay, Samsul ketahuan, lokasi wawancara dirahasiakan. Sekolah cuma 6 bulan, tapi ngaku dapat S2. Emang ada ya Gibran mengaku dapat S2 ya? Saya kok nggak pernah dengar gitu loh Gibran itu lulusan S2. Setahu saya Gibran itu ya gelarnya itu dapat dari itu tadi di Singapura itu, apa namanya itu? Ya, yang singkatan juga itu apa itu? Setelah Orchid Secondary School itu loh, Orchid Park Secondary School, dia masuk apa itu? Nah itu, setahu saya ijazah Gibran ya setelah apa namanya di atasnya SMA itu dari Singapura itu, bukan dari Sydney. Dari Sydney itu ya insert program menuju UTS tapi tidak lanjut gitu loh. Tapi ini malah di framing bahwa Gibran itu pernah mengaku ya kan mendapatkan ijazah S2. Aduh. Lanjut. Orchid Park secara naratif, karena kami juga sampai dengan hari ini semua saya kira seluruh rakyat Indonesia itu belum pernah melihat sertifikat kelulusan dia dari Orchid Park Secondary School ya. Dan supaya rakyat semua tahu bahwa Orchid Park Secondary School itu adalah jenjang SMP jenjang ya, SMP ya, supaya tahu. UTS itu universitas negeri, public university lah. Salah satu yang terbaik di Australia. Jadi maksudnya nggak terdaftar gimana? Kalau mau ngecek apakah UTS terdaftar di pemerintahan gitu, ya tinggal tanya ke kedutaan besar Australia. Lagi pula aneh kalau ijazahnya dianggap bahwa UTS atau insert nih. Nah itu yang harus, karena Mas Gibran kan nggak pernah ke UTS-nya. Jadi untuk apa dibahas UTS-nya? Jadi kalaupun mau dibahas kan insert-nya. Insert itu college-nya, college pathway menuju UTS. Jadi supaya nggak rancu, karena ini omongan kan memang sudah sangat rancu ya. Orang membahas UTS, bukan UTS-nya. Lebih baik kata-kata UTS itu dikesampingkan karena Mas Gibran nggak pernah di UTS. Untuk lebih gampangnya mungkin kita sebut insert-nya kan? Ya, insert bukan universitas. Kan udah jelas. Itu berbeda ya? UTS sama insert? Insert itu milik UTS. Oke. Makanya branding mereka awalnya itu kan UTS insert, tapi bukan UTS. Insert milik UTS gitu. Padahal itu. Nah, ketahuan kan?
Paham kan? Insert milik UTS. Ya, jadi jangan terlalu bangga ketika dikatakan bahwa Gibran itu sekolah di Australia itu hanya 6 bulan. Ya iyalah, dia cuma program insert gitu loh. UTS insert. Dia maunya masuk UTS di Sydney, ya kan? Tapi mungkin entah alasan apa, ya kan? Entah tidak lulus, ya tidak masuk maksudnya. Ketika ujian masuk itu tidak diterima. Ya saya kan nggak ngerti, ya kan? Nah, ataukah memang ada pertimbangan lain, misalnya udahlah, ilmu saya udah cukup, tinggal saya melanjutkan memperbanyak pengalaman. Bisa jadi. Yang jelas Gibran itu di Australia itu program insertnya, jadi program matrikulasi menuju universitas. Nah, salahnya di mana gitu loh. Aduh, mangkrak. Lanjut. Ya dia harus mundur. Maksul dong dia sesuai dengan undang-undang yang ada pada presiden dan wakil presiden kita. Itu kalau tujuan utamanya pemaksulan itu menggunakan isu ijazah. Nanti isu ijazah selesai juga akan menggunakan cara-cara yang lain kan, karena tujuan utamanya udah pemaksulan. Mau pakai cara apa? Jadi percuma juga untuk dijelaskan ijazah S1 nanti dibahas SMA. SMA udah diselesaikan nanti SMP, SD gitu. Nah, itu makanya kenapa saya nggak ngikutin beritanya. Jadi sekali saya udah merasa tujuannya begini dan cara-caranya nggak benar, untuk apa juga dibaca dan diikutin. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Kan minimal SMA, minimal SMA. Kalau orang sudah punya S1, itu lebih tinggi atau lebih rendah dari SMA? Lebih tinggi. Kalau sudah punya yang lebih tinggi, untuk apa lagi dibahas yang lebih rendah? Jadi kalaupun mau disetarakan, dianggap setara atau enggak, yang disetarakan kan S1-nya. Nah, seharusnya yang disetarakan itu yang bagian yang tertinggi lah. Istilah kerennya itu pendidikan terakhir, ya kan. Walaupun juga nggak tepat pendidikan terakhir itu, karena bisa jadi nanti Gibran itu kuliah lagi S2 gitu kan. Jadi ya saya gantilah istilahnya menjadi pendidikan terbaru atau teranyar, kan seperti itu. Orang sudah diterima ya kan di sebuah universitas. Nah, seharusnya yang dipersoalkan itu penyetaraan pendidikan terbarunya ini, bukan SMA-nya. Ya pakai logika sederhana sajalah. Bagaimana mungkin orang masuk kuliah diterima tapi nggak punya ijazah SMA, coba bayangin, kan nggak mungkin. Lah ngapain mempersoalkan SMA-nya sementara dia sudah masuk kuliah dan lulus juga ada ijazahnya. Aduh, emang golongan orang-orang koplak ini ya. Lanjut. Mundur Gibran, mundur. Kalau kamu nggak bisa menunjukkan ijazah kamu, mundur. Mundur. Kita patut curiga nih untuk mereka yang berteriak mundur. Ini kayaknya menunjukkan kalau mereka takut banget gitu kalah lagi sama Gibran. Itu kayak rasa panik. Gibran semakin menguat dan dia mendesak mundur. Lu kagak bisa bikin narasi yang lain apa? Nggak bisa bikin narasi yang lain apa? Ajarin dong Bang. Ajarin mereka Bang bikin narasi yang paten, ya kan? Biar narasinya itu nggak narasi apa namanya? Narasi ya kelas-kelas ecek-ecek macam kayak gini ya kan? Murahan yang mudah sekali digagalkan gitu loh. Bahkan tanpa Gibran ngomong, tanpa Pak Jokowi itu ngomong, narasi-narasi mereka itu tumbang dengan sendirinya. Itu kan kasihan kali ya kan. Ajarin Bang, ajarin bikin narasi mereka itu. Lanjut. Saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Saya tidak sebodoh Wapres. Tapi meskipun wapresnya bodoh, institusi negara sudah termul lebih bodoh lagi. Selamat malam Jenderal Prabowo Subianto. Selamat malam Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami selaku masyarakat Indonesia, kami selaku rakyat Indonesia, kami merasa sangat-sangat terganggu dengan adanya Roy Suryo CS
yang saat ini sedang menggaung-gaungkan untuk menjatuhkan nama Mas Gibran Raka Buming Raka. Kami tahu Bapak Prabowo Subianto sedang sibuk, tapi tolong Pak, dengarkan keluhan masyarakat, dengarkan rakyat Indonesia ini berbicara. Mas Gibran adalah wakil dari Anda, wakil dari Presiden Republik Indonesia, adalah wakil dari Pak Prabowo Subianto. Kami selaku masyarakat Indonesia sangat-sangat terganggu Pak dengan adanya Roy Suryo CS yang selalu mencari-cari kesalahan Mas Gibran Raka Buming Raka, yang selalu ingin menjatuhkan nama Mas Gibran Raka Buming Raka. Dulu yang diserang adalah Pak Jokowi. Setelah mereka gagal, saat ini mereka menyerang Mas Gibran. Kami rakyat Indonesia memohon kepada Bapak Prabowo Subianto untuk segera menyelesaikan permasalahan ini Pak. Mungkin cukup itu saja yang kami sampaikan lewat video ini Pak Prabowo. Terima kasih banyak Pak Prabowo, sehat selalu. Kami sebagai rakyat Indonesia tetap akan mendukung Pak Prabowo dalam 2 periode. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat buat Jenderal Prabowo Subianto. Sehat selalu Pak Prabowo ya, sudah membawa nama harum Indonesia di kancah internasional ya, melalui pidato Anda yang sangat menggelegar sambil menghentak-hentak meja, keren ya kan. Iyalah, udahlah nggak usah ngurusin orang-orang yang menginginkan Gibran diganti, suruh mundur. Gantikan siapa ya? Gantikan siapa? Abah lu. Hah? Digantikan putra mahkota Partai Biru yang pelongo-pelongo. Aduh, koclak. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.